penting amalan-amalan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Amal itu, amal soleh, tidak dikatakan sebagai amal soleh kecuali di dalamnya ada 4 hal. Kalau orang mendengar amal soleh, mantap, itu bagus itu. Tapi perlu ibu bapak ketahui, amal soleh itu tidak akan dikatakan sebagai amal soleh kalau di dalamnya ada 4 hal. Pertama, dalam amal soleh harus ada yang namanya ilmu. Ibu sholat tadi berjamaah sholat subuh. Ibu kalau tidak tahu bagaimana cara sholat subuh, kira-kira bisa tidak atau sholatnya? Ibu kalau tidak tahu ilmu bagaimana bacaan-bacaan sholat, bagaimana bacaan-bacaan ketika kita sujud, ketika kita ruku, ketika kita i'tidal, ketika kita duduk di antara dua tasyahud awal, tasyahud akhir, bagaimana mungkin kesempurnaan suatu ibadah itu kalau tanpa didasari dengan ilmu? Kalau kita mau bersedekah tidak tahu ilmu, ujung-ujungnya kita main berik-berik saja. Mohon maaf, ujung-ujung kita bantu, kita sedekah dari uang-uang yang tidak benar, harta yang tidak benar. Kalau kita mau berpuasa juga tidak tahu ilmunya, bagaimana mungkin kesempurnaan sepuasa kita akan diterima dan dibalas oleh Allah? Jadi amal soleh apapun amal tersebut harus ada di dalamnya yang pertama ilmu. Kedua, amal soleh tidak dikatakan sebagai amal soleh. Yang kedua, harus ada di dalamnya yang kedua ini niat. Bagus atau tidaknya suatu ibadah Bapak Ibu itu tergantung niat. Diterima dan ditolaknya suatu ibadah itu juga tergantung dengan niat. Makanya ibadah apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan dari amal soleh, harus yang kedua ini adanya niat. Ibu turun dari rumah, pergi sholat berjamaah, sholat subuh. Kalau boleh tahu niatnya dulu. Niatnya karena Allah. Ada niat selain Allah? Atau mungkin dipandang supaya saya ini suami istri yang paling rajin ke masjid? Atau mungkin ibu-ibu ini rajin ke masjid, rupa-rupanya ada yang ingin ditunjukkan, bukanlah pribadi. Bangga dikasih hadiah dari mana? Dari Arab Saudi. Boleh tunjukkan ibu-ibu ni, maklum, apalagi di saat berpuasa. Kalau di saat sholat tarawih itu Pak, luar biasa. Berbagai macam mukena, merek, model, luar biasa. Ya, kadang-kadang yang dipakai memang bagus, memang betul. Nah, kalau tujuannya seperti itu, berarti salah ibadahnya. Niatnya harus lillahi ta'ala. Jangan sampai niat itu melenceng. Niat ingin dipuji, niat ingin dikomentari, atau niat sesuatu yang bukan selain Allah. Makanya amal soleh dikatakan amal soleh kalau niatnya itu benar, niatnya itu betul. Ini yang kedua. Yang ketiga, amal soleh itu tidak dikatakan sebagai amal soleh. Yang ketiga harus ada di dalamnya. Yang ketiga ini ikhlas. Ibu kalau melakukan suatu ibadah apapun, amalan kebaikan apapun tanpa didasari dengan ikhlas, tak akan diterima oleh Allah. La yaqbalu Allah min al-amal illa khalisan wa yubdiha bihi wajhu. Allah itu tak akan menerima suatu amalan hambanya yang tanpa didasari dengan keikhlasan dan juga berharap kepadanya. Ikhlas. Tahu ikhlas pun? Apa ikhlas? Ikhlas itu di antara salah satu ulama adalah mengatakan ikhlas itu adalah sesuatu yang jika dilakukan itu diibaratkan sebagaimana engkau bisa menyembunyikan kesalahan keburukanmu
maka di saat itu juga engkau harus melakukan apapun dari perilaku perbuatan kebaikan, tidak ada orang yang tahu. Kita ini kan punya aib, kita ini kan punya keburukan, kita ini kan punya kesalahan. Kita mampu bisa menyembunyikan kesalahan kita agar orang lain tidak tahu, takut nanti ini aib. Orang tak akan menghormati kita, orang tak menghargai kita. Mohon maaf, kita ini dihormati orang, kita ini dihargai orang, kita ini dimuliakan orang. Kenapa? Karena Allah tidak mau tampakkan aib kita. Coba kalau seandainya ada salah satu aib yang terbongkar, pasti tidak akan dihormati, tak akan dihargai, tak akan dimuliakan. Ya, itu ikhlas. Makanya ibu kalau membantu ikhlas, melakukan sesuatu dengan ikhlas, melakukan ibadah dengan ikhlas, jangan sampai karena sesuatu. Kalau mau memberi bersedekah cukup hanya Allah yang tahu. Artinya, sebagaimana kita bisa menyembunyikan keburukan, begitu juga kita harus bisa menyembunyikan kebaikan kita. Yang tahu Allah. Kalau tanda-tandanya ikhlas itu banyak. Ya, kalau kita mau bahas kita cukup khusus bab ikhlas panjang memang. Tapi itu cukup secara global saja, Bu. Yang penting amal soleh di dalamnya harus ada yang namanya ikhlas. Keempat, sabar. Sabar itu juga sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita melakukan ibadah terburu-buru tidak sabar, tak akan diterima. Ya, Allahu Akbar dengan tenang. Kadang-kadang sholat mau terburu-buru. Sholat 1 menit, tidak tahu bagaimana bacaan itu Pak. Ya, seharusnya sabar. Amal ibadah apapun harus didasari dengan kesabaran. Jadi kalau 4 hal, ilmu, yang kedua niat, yang ketiga ikhlas, yang keempat sabar, kalau ada dalam amal soleh tersebut, maka itulah amal soleh yang akan diterima, yang akan dibalas oleh Allah. Kalau salah satu dari 4 hal tadi tidak ada dalam amal soleh, maka tak akan diterima. Ya, nah, itu Bu yang berkaitan dengan amal soleh. Jadi tadi kata Habib Abu Bakar, selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman, belajar ilmu agama dari guru yang mempunyai sanad yang jelas keilmuannya. Yang kedua, jauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, perbanyak amal saleh untuk bekal kita untuk menghadap Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ini juga tak kalah penting. Puasa tinggal berapa hari Bu? Masih ragu. Saya mau tanya Bu, lebaran tinggal berapa hari? Biasanya ibu kalau tanya lebaran cepatnya, kali mikir banyak, bikin kue, ya macam-macam. Kalau bapak biasanya itu bikin ke rumah, mau cat warna apa, mau model apa, macam-macam. Jadi 3 hari lagi ibu puasa? 4, ya kurang lebih segitulah. Jadi ibu puasa Ramadan. Nah, sebelum kita memasuki puasa Ramadan ini, ibu harus ada persiapan-persiapan yang matang. Kadang-kadang mohon maaf, orang itu ketika mau masuk berpuasa, ketika mau masuk bulan Ramadan, tidak ada persiapan yang ingin dibawa. Maka dalam hal ini saya sampaikan, yang puasa Ramadan tinggal menghitung hari, kita harus tahu persiapan-persiapan apa menjelang masuknya bulan Ramadan supaya Ramadan puasa yang kita lakukan itu benar-benar sempurna. Di antaranya kata ulama, persiapan yang pertama dan paling utama adalah dengan memahami, mengetahui, mempelajari yang berkaitan dengan fikih puasa. Di sini ada majelis taklim Pak? Ada ya? Fikih ada? Pernah diajarkan alhamdulillah. Fikih puasa bukan. Ini sangat penting.
Maklum kita ini melakukan amal ibadah yang dilakukan setahun sekali, Ramadan. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Yang lebih parah tidak tahu sama sekali. Fikih puasa itu harus paham, harus tahu. Ya, jangan kita hanya tahu puasa itu menahan makan, menahan minum, tapi hal-hal yang lain tidak tahu. Apa hal-hal yang berkaitan dengan syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, niat puasa, ya, yang membatalkan puasa, yang dimakruhkan ketika berpuasa, yang disunnahkan, yang dianjurkan berpuasa. Banyak. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ibu-ibu, ya. Bagaimana kalau seandainya berpuasa di saat mohon maaf datang bulan? Bagaimana di saat berpuasa mohon maaf di saat dia mengandung, hamil atau menyusui, ya? Atau mungkin bagaimana di saat kita berpuasa, ya, fisik lama, kena suntikan, kena ini, kena itu. Ini kan hal-hal yang sepele, tapi itu dengan ilmunya yang seperti itu. Nah, makanya ibu bapak, mumpung bapak ibu di sini ada guru, ada ustaz, ada kiai yang mengajar hanya sedetil-detilnya supaya puasa kita itu benar-benar bernilai di sisi Allah. Ya Pak, fikih puasa. Nah, ini sangat penting. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Itu yang pertama. Nah, persiapan yang kedua yang juga yang harus kita persiapkan setelah tadi belajar ilmu yang berkaitan dengan fikih puasa. Yang kedua, persiapkan juga jaga kondisi tubuh fisik kita. Makanya tadi doa yang saya sampaikan, Allahumma ballighna Ramadan wa nahnu la nashtaki alaman wa la hamma. Sampaikanlah aku ya Allah di bulan Ramadan, yang mana aku sampai di bulan Ramadan, menyambut Ramadan tidak dalam keadaan lelah, tidak dalam keadaan susah, dan juga tidak dalam keadaan sakit. Jadi fisik kita, badan kita harus benar-benar kita persiapkan dalam keadaan sehat. Jangan berlaku kadang-kadang istilah bahasa kita, mumpung puasa ini tinggal beberapa hari lagi, nak makan, makan. Apa bisa makan? Puas-puas makan bahasa kita. Pos-pos ujung-ujung, pos-pos makan yang tak boleh makan dimakan, timbul penyakit. Ya Allah. Makanya ibu tahu, bapak tidak tahu bagaimana kondisi kesehatan bapak. Maka di sini di saat ini mulai atur pola makan, atur pola tidur, ya, pola istirahat juga diatur. Kita yang tahu kesehatan kita, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, atur supaya apa? Supaya di saat memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ibu, ya, yang harus kita persiapkan adalah aktivitas atau kegiatan-kegiatan. Kita saat ini sudah membuat suatu agenda khusus untuk kita. Kira-kira nanti di bulan Ramadan itu apa yang harus kita lakukan? Ini yang kadang-kadang orang itu banyak yang tidak tahu.